Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Ivan. Seperti biasa, kita akan membahas TO TPS. Ya, yang kita bahas hari ini adalah TO 18. Saya yakin teman-teman semua sudah mengerjakan TO 18. Kita mulai pembahasan kita. Ya, kita masuk ke area penalaran umum dulu, gitu ya. Seperti biasa. Ini teksnya yang tertera di soal, gitu ya. Nah, yang diminta pada soal itu adalah kalimat yang saya bikin besar fontnya. Kemajuan teknologi dan inovasi mengakibatkan tingginya penggunaan energi untuk menggerakkan mesin-mesin. Ya, kita lihat soalnya. Soalnya bilang apa? Ya, berdasarkan kalimat kedua, ya, paragraf terakhir, penggunaan energi yang tinggi mengakibatkan munculnya kompetisi mencari energi alternatif. Simpulan yang paling tepat adalah, ya. Nah, kalimatnya seperti apa tuh? Kalimatnya tadi kemajuan teknologi, ya, dan inovasi mengakibatkan, ya, penggunaan energi yang tinggi, ya, penggunaan energi yang tinggi. Penggunaan energi ya saya tulis ya, saya sederhanakan, ya. Lalu pada soal bilang apa? Penggunaan energi yang tinggi mengakibatkan munculnya kompetisi, ya, penggunaan energi mengakibatkan munculnya kompetisi mencari energi alternatif. Ya, kompetisi, ya, mencari energi alternatif. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah teknologi dan inovasi mengakibatkan terjadinya kompetisi energi alternatif. Nah, yang paling tepat adalah kalimat yang B. Kemajuan teknologi dan inovasi berakibat, ya, ini sebabnya, berakibat munculnya kompetisi mencari energi alternatif. Nah, itu soal yang pertama, ya. Lalu kita maju ke soal selanjutnya. Pada teks yang kedua, ya, pada teks yang kedua, kalimat yang kita gunakan adalah emisi yang dilepaskan bumi berakibat kotornya atmosfer dan membuat lubang ozon kian menganga. Ya. Pada soal bilang apa tuh? Ya. Berdasarkan kalimat kedua paragraf kedua, tadi itu yang dimaksud tuh, ya. Jika bumi melepaskan energi, simpulan yang paling tepat apa? Ya, jika bumi melepaskan emisi, bumi melepaskan emisi, maka ada dua hal yang terjadi. Apa aja? Atmosfer kotor, ya, dannya saya kasih tanda seperti ini, ya. Ozon bertambah lebar. Nah, pada soal bilang apa? Ya, pada soal bilang apa? Bumi melepaskan emisi. Bumi melepaskan emisi. Maka kesimpulannya, ya, atmosfer kotor dan ozon makin lebar. Ya, ini kesimpulannya. Nah, yang paling tepat adalah yang A. Atmosfer kotor dan lubang ozon bertambah lebar atau makin menganga. Ya. Nah, ini soal pengambilan kesimpulan pada TO kemarin, gitu ya. Kita masih di area PU. Lalu kita masuk ke soal hitungannya sekarang. Soal hitungannya saya hapus dulu bagian ini, pengambilan kesimpulan. Di soal ada hitungan tuh. Kalau kita ngitung dengan waktu yang tersedia mungkin akan jadi boros waktu tuh kalau misal kita hitung semuanya. 35 kali 18 gitu ya. Nah, tekniknya gimana kita? Karena ini dikali kan ya. 35 dikali berapa? 18, iya kan? Dikurang berapa? 14 dikali berapa? 33 ditambah 21 dikali 26. Penyebutnya 42 kan? Ya. Nah, 42-nya kita tulis seperti ini nih, dibagi 42. Terus ini juga dibagi 42, ini juga dibagi 42. Ya. Maka, ya, kalau kita sederhanakan masing-masing, 35 sama 42 bisa dibagi 7. 35 bagi 7, 5. Ya. Lalu 42 bagi 7, 6. Ya, masih kelihatan ya? Lalu 18 bagi 6, ini 3. Nah, 5 kali 3 jadi berapa? 18. Dikurang, ya,
14 bagi 14 1. Ini 42 bagi 14 3. Nah, 33 bagi 3 berapa itu? 11. Kok 5 kali 3 18, 15 maksudnya ini. Ya. Ya, ini ditambah tuh kan. Bagi 21 bagi 21 ini 2. Bagi 2 jadi berapa ini? 13. Ya, maka 15 kurang 11 4. Ya, 14 tambah 13 jadi jumlahnya sama dengan 17. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau disederhanakan caranya seperti ini. Penyebutnya kita pecah. Ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya. Bilangannya berapa tuh? Bilangannya 1521, lalu 39, lalu 36, 6, ya. 4, X, 1, 1, Y. Satunya ada 3 kali ya. Satunya ada 3 kali. Terus Y baru 2. Nah, dari sini ke sini, dari 1521 gitu ya, ke 39, kalau dikurang, ditambah, dikali, kayaknya bakal banyak banget tuh. Maksudnya, angkanya gede banget. Satu-satunya kemungkinan adalah diakarin. Ya, dari 1521 ke 39 itu diakar. Ya, ini diakar. Diakar. Akar 1521 sama dengan 39. Lalu dari sini ke sini 39 ke 36 cuma satu kemungkinan yang mungkin. Yang lain yang agak masuk akal, yaitu dikurang 3. Nah, 36 ke 6 bisa kurang 18, kurang 18, kurang 24 gitu ya. Kurang 30, kan angkanya kegedean. Nah, yang paling mungkin akar lagi. Ya. 6 ke 4. Saya pakai karena di sini yang minus, ya, kita pakai juga minus 2. Ya kan? Nah, kelihatan polanya tuh, akar kurang 3, akar kurang 2. Kalau yang benar berarti nanti jadinya akar dari sini harusnya kurang 1. Ya, akar 4 berapa? 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Ya. Kurang 2 di sini 2 kurang 1 1. Berarti di sini ketemu akar lagi. Terus ini ya kurang 0. Ya kan? Berarti di sini ntar jadinya bukan kurang akar lagi tuh. Akar 1 berapa? 1. Jadi Y-nya sama dengan 1. Ya. Setelah kurang 0 di sininya kalau tadi min 3, min 2, min 1, min 0 atau plus 0, di sini harusnya plus 1. Bener tuh. Kalau 1 tambah 1 2. Ya. Jadi polanya akar kurang 3, akar kurang 2, akar kurang 1 dan seterusnya. Ya, jadi X-nya 2 dan Y-nya sama dengan 1. Jadi jawabannya yang E, ya. Nah, ini soal pola bilangannya, kita lanjut. Nah, sekarang bilangan yang tepat untuk menggantikan tanda tanya adalah, nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, ini angkanya berapa sih gitu kan? Ada yang luar, ada di dalam gitu ya. Kalau kita lihat tuh, ya kan, berapa nih misalnya? Kita pakai angka 9 di sini nih gitu ya. 2 tambah 17 tambah 8 dijumlahin berapa? 27. Ini 3 slice pizza begini 27. 27 bagi 3 9. 17 tambah 8 berapa itu? 25. 25 tambah 8 33 bagi 3 11. Jadi rata-rata 3 slice ini dibagi 3 itu angka yang di luar slice yang di tengah. Ya, angka yang di luar slice yang di tengah. Jadi kalau ini 32 tambah 8 tambah 8. Ya, berapa itu? 48. 48 bagi 3. Jadi angka ini tanda tanya bisa diisi dengan angka 16. Ya. Jadi polanya adalah rata-rata 3 slice ini itu sama dengan angka yang di luar angka slice yang di tengah. Ya. Nah, kita lanjut sekarang. Pengetahuan dan pemahaman umum. Lawan kata dari kata relax pada teks di atas, teksnya nanti silahkan lihat sendiri ya. Lawan katanya apa? Relax, lawan katanya adalah kaku. Ya, lawan kata relax adalah kaku. Oke. Persamaan kata dari kata mencegah pada teks di atas adalah mencegah itu
Persamaannya adalah preventif. Ya, sebelumnya pre. Ya. Lalu kita maju lagi. Lawan kata dari berkepanjangan pada teks di atas adalah berkepanjangan berarti berkelanjutan terus-menerus gitu ya. Nah, discontinue itu terputus dia. Discontinue itu terputus, tidak berkelanjutan. Ya, jadi lawan kata berkepanjangan adalah discontinue. Ya. Lalu kita masuk ke pengetahuan kuantitatif. Ya, pengetahuan kuantitatif. Kita masuk ke hitungan sekarang. Nah, ada operasi, ini saya hapus dulu ya. Ada operasi bilangan. Kita punya operasi apa itu? Tanda seperti itu tuh, tanda apa, kotak layang-layang atau belah ketupat seperti itu ya. Dioperasikan, didefinisikan dengan aturan P belah ketupat Q itu sama dengan P kuadrat dikurang Q. Keras juga nanti ya. Nah, soal cukup lah ya. Pertama, dioperasikan, didefinisikan dengan aturan P ya kotak Q itu sama dengan P kuadrat dikurang Q. Nilai dari berapa itu? 3 kotak ya, buka kurung 4 kotak 8. Nah, ini mereka juga dikurungin terus dikotakin 1. Ya. Berarti kita operasikan si kotak ini dengan cara yang sama kayak dengan yang di atas. Tapi kita operasikan dulu yang dalam kurung nih, yang paling dalam, yang kurungnya paling dalam nih. 4 kotak 8 berarti 4 ya, saya tulis di sini dulu nih. 4 kotak 8 berarti apa? 4 kuadrat dikurang P kuadrat dikurang Q berarti 4 kuadrat dikurang adalah 8. Ya. 4 kuadrat 16 dikurang 8 8. Nah, ini berarti 8 nih hasilnya. Berarti 3 ya. 3 kotak 8, kita cari 3 kotak 8. Berarti apa? 3 kuadrat dikurang 8. 3 kuadrat 9 dikurang 8 1. Berarti ini hasilnya 1 nih. Ini hasilnya 1. Maka yang diminta itu adalah 1 kotak 1. 1 kotak 1 ya. Itu sama dengan 1 kuadrat dikurang 1. Nilainya 0. Ya. Oke. Nah, ini soal yang pertama untuk kuantitatif. Kita maju ke soal selanjutnya. Ya. Saya hapus dulu. Gambar di atas. Nah, karena kalau pada soal di atas ya, saya taruh buat presentasi ini buat di PPT saya kasih di bagian samping biar kelihatan. Titik P dan Q berada di tengah sisi. Ini saya hapus ya. P dan Q berada di tengah sisi. Terus perbandingan luas yang diarsir dengan luas persegi adalah, nah kalau kayak gini kan cuma diminta perbandingan, bukan diminta luas aslinya berapa. Kalau ditanya perbandingan ya ambil aja sebuah panjang sisi yang karena ini yang diminta P di tengah-tengah sama Q di tengah-tengah. Ambil sebuah angka yang bisa dibagi 2. Ya, ambil sebuah angka yang kemungkinan bisa dibagi 2. Nah, misalnya saya ambil berapa? Saya ambil sisinya 4. Panjang sisinya 4. Ini 4, ini juga 4. Kalau ini 4, ya, ini 4. Maka kalau gitu kita, saya gambarin dulu. Ya. Oke. Salah ya? Nah, gambarnya. Nah, oke, gini kira-kira ya. Ini P, ini Q. Karena ini 4, berarti ini 2, ini 2, ini juga 2, ini 2, ini 4. Ya. Ini minta yang luas diarsir. Nah, yang diarsir itu kita cari. Yang diarsir itu berarti apa? Yang diarsir itu berarti luas persegi yang besar, berarti 4 kali 4. Ya. Dikurang segitiga yang kecil-kecil ini, yang samping-sampingnya. Yang ini berapa nih? Alas kali tinggi bagi 2. Berarti 2 kali 2 bagi 2. Iya nggak? Dikurang alas kali tinggi 2 kali 4 bagi 2.
Gitu ya. Dikurang lagi sama yang atas. Alasnya 4, tingginya 2. Berarti 4 kali 2 bagi 2. Ya. Ini habis, ini habis, ini habis. Ya enggak? Tinggal berarti 16 dikurang 2 dikurang 4 dikurang 4. 16 kurang 2 berapa tuh? 14. 14 kurang 4. 4. Salah. 14 kurang 4 10. 10 kurang 4 luas yang diarsir 6. Paham ya? Nah, yang diminta apa sih? Perbandingan luas yang diarsir dengan luas persegi. Berarti luas yang diarsir banding luas persegi. Berarti 6 banding luas yang persegi tadi yang tuh 4 kali 4 tadi tuh. Berarti 16. Nah, kita sederhanakan deh. Ya, bagi 2, bagi 2. Jadi 3/8. Gitu. Ya. Nah, ini caranya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi jawabannya yang D. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini diketahui apa? Diketahui PQR gitu ya. Ya. P lebih kecil daripada Q lebih kecil daripada R, X pangkat 3 min X sama dengan X min P, X min Q, X min R. Untuk semua nilai X. Aturan pertama, P lebih kecil daripada Q lebih kecil daripada R. Lalu X pangkat 3 min X itu sama dengan X min P, X min Q. Ya. X min Q sama X min R. Ini berarti dari sini X-nya sama siapa aja nih? X-nya P, terus X-nya Q. Dari sini muncul X-nya siapa? R. Ya. Jangan pusing dengan PQR-nya gitu. Pada dasarnya soal ini meminta kita untuk memfaktorkan. Memfaktorkan pangkat 3 Kak. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena apa? Ini pangkat 3-nya dua-duanya mengandung X tuh. Nggak sulit gitu, nggak sulit. Karena apa? Karena dua-duanya mengandung X, X-nya keluarin 1. Sehingga muncul bentuk apa? X dikali X kuadrat min 1. Ya. Ketika X kuadrat min 1, nah ini gampang difaktorin nih. Iya nggak? Jadi ini X dikali X min 1 dikali X plus 1. Iya nggak? Maka muncul dari sini X-nya berapa? X-nya sama dengan 0. Dari sini muncul X-nya berapa nih? Ya, min 1 pindah kanan jadi 1. Ya kan? Yang ini X-nya sama dengan min 1. Ya. Nah, tadi kita harus sepakat X-nya siapa aja? P, Q, sama R. Dengan aturan apa? P paling kecil. Nah, di antara mereka bertiga siapa yang paling kecil? Ini yang paling kecil. Berarti P-nya sama dengan min 1. Ya, P-nya sama dengan min 1. Oke, ini soal ini jawabannya berarti P sama dengan min 1 gitu. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut lagi. Ya. Oke. Saya hapus dulu ini ya. Nah, di soal itu ada fungsi tuh, fungsinya kayaknya keriting banget ya. Tapi jangan mau dipusingin dengan fungsi yang bentuknya keriting. Apapun fungsinya, intinya ketika diminta nilai F3 atau F-3, masukin X-nya. Masukin aja X-nya. Ya. Fx siapa tuh? Fx-nya siapa? Fx-nya itu sama dengan X ya dikurang mutlak X dibagi berapa? X dikurang 2. Ya. Untuk X-nya tidak sama dengan 0 ya. Kalau X-nya 0, nilainya 0. Tapi karena X-nya tidak ada yang mengandung angka 0, jadi nggak usah kita abaikan aja nih. Ini cuman tambahan pemanis gitu ya. Ya. Lalu kita masukin yang diminta, F3. Yang diminta apa? F3 dikali F-3. Siapa lagi? Dikurang F5. Ya, kalau saya saran kerjain langsung linear begini, langsung semua serta merta. Kalau mau nyari satu-satu juga boleh, gak haram kok. Masukin F3, X-nya diganti angka 3. Masukin X-nya 3, masukin 3. Berarti ini 3 dikurang mutlak 3. Nah ini langsung aja nih, mutlak 3 berapa? Mutlak 3 pasti 3. Dibagi X-nya lagi 3. Dikurang berapa? 2. Ya. Nah, kita tulis dulu nih si F-3. Berarti ini berapa ini? Min 3 dikurang mutlak min 3. Mutlak ketemu minus ketemu mutlak, minusnya hilang berarti tinggal 3
Tapi tandanya depannya masih minus ya. Bawahnya X-nya min 3. Dikurang 2. Ya. Dikurang F5. Masukin X-nya 5. 5 dikurang mutlak 5. 5 dibagi 5 juga dikurang 2. Gini ya. Nah, baru kita hitung. 3 dikurang 3. 0. 0 bagi 3. 0. 0 kurang 2. Minus 2. Ya nggak? Min 3. Min 3. Min berapa itu? Min 6. Min 6 dibagi min 3. Dikurang 2. Dikurang 5 kurang 5. 0. 0 bagi 5. 0. 0 kurang 2. 0 kurang 2. Minus 2. Ya nggak? Ya. Ini min 2 dikali min 6 bagi min 3. Minnya habis. 6 bagi 3 berapa? 2. 2 kurang 2. 0. Min ketemu min. Plus 2. Nah ya udah tuh dapat. Min 2 kali 0. 0. 0 tambah 2. 2. Ya. Maka jawabannya yang C. Oke, kita maju ke soal selanjutnya gitu ya. Bilangan terkecil yang harus ditambahkan ke bilangan 7327 agar habis dibagi 175. Ya. Kita lihat 175-nya dulu deh. Ya, 175-nya angkanya mungkin agak-agak nggak enak lihatnya. Kita 175 kalau dikali 2 kalau dikali 2 jadi berapa itu? Jadi 350 kalau dikali 2. Ya. Oke, jadi kalau dia habis dibagi 350 pasti otomatis habis dibagi 175. Ya, berarti kalau gitu 7327 ya. 7000-nya kita pisahin tuh. 7000 habis dibagi 350 kasih kan? Ya, dia kan 7000 itu pasti kelipatan 350. Ya, berarti 7000-nya udah nggak masalah tuh. Ya, 7000-nya udah nggak masalah. Berarti tinggal kita mikirin, atau ini saya tulisnya begini kali ya. 7000 ditambah 327. Nah, ini sudah kelipatan 350. Nggak usah dipikirin. Nah, tinggal dia nih. Ya, 327 biar jadi 350 ditambah berapa? Ya, ditambah berapa? 327 ditambah berapa sehingga menjadi 350. Nah, ini gampang nih. Jadi tinggal 23. Jadi angka terkecil gitu ya, bilangan terkecil yang harus ditambahkan ke bilangan 7323 agar habis dibagi 175 adalah 23. Ya, jadi jawabannya ya adalah yang B. Kita lanjut ya. Bentuk sederhana dari 4x pangkat 3. Saya hapus dulu ini ya. Nah, ini juga yang diminta memfaktorkan tuh ya. Tapi pada dasarnya sederhana pemfaktorannya karena apa? Yang di atas semua mengandung x. Ya. 4x pangkat 3 min 11x kuadrat min 3x dibagi siapa itu? X kuadrat min 9. Ya. Keluarin semua x-nya jadi x dikali 4x kuadrat min 11x ya. Ditambah dikurang ya. Dikurang 3. Dibagi bawahnya. Nah, bawahnya siapa? X kuadrat min 9. Bisa difaktorin jadi apa? X min 3 dikali X plus 3. Ya. Yang atas kita faktorin lagi. X dikali ya. Ini 4X sama ada min 3. Berarti jadi pasti 4X min 3. Karena tengahnya min. Yang sebelahnya ini X plus 1. Ya. Oke. Sorry kok ini 4x plus kebalik ini. 4x plus 1 ininya baru x min 3. Ya. Karena biar min 3 ketemu 4, min 12 deket kan sama min 11, ya enggak? Bawahnya jadi siapa? X min 3, tetap ya bawahnya ya, X plus 3. Nah, ada yang bisa dicoret tuh. Siapa? Sama-sama X min 3, iya enggak? Nah, yang atas kita kaliin dikit, 4X kali X jadi 4X kuadrat. X kali 1 ditambah X. Dibagi bawahnya siapa? X plus 3. Ya, nah ini dia bentuk sederhana dari yang diminta. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut.
Saya hapus dulu ini ya. Agung Yunanto membelanjakan uangnya 28% untuk membeli bensin dan 42% uangnya untuk sendal sehingga bersisa 48.000. Ya, misalnya uangnya sejumlah X. Ya kan? Berarti udah berkurang berapa? Dikurang 0,28 bukan? Persen itu per 100. 28 dibagi 100 berarti 0,28 X. Dikurangin tuh. Iya nggak? Terus dikurangin lagi sama siapa? 42%. Berarti 0,42 X. Ya. Nah, berarti kalau ini saya gabungin dulu ini jadi min 0,7X. Maka yang tersisa, ini yang tersisa berarti ini ya, sisanya. Sisanya siapa? 0,1X dikurang 0,7X. Jadi 0,3X. Ya, 0,3X. Sisanya siapa? Ini sisa nih. Sisanya berapa tuh di soal diketahui? 48.000. Saya tulis 48 aja ya. Berarti X-nya sama dengan, ya kan? 48 dibagi 0,3. Ya. Daripada pakai koma-komaan, atas kali 10, bawah kali 10. Sehingga jadi apa? 480 bagi 3. Berapa 480 dibagi 3? 160. Jadi Agung memiliki uang awalnya, mula-mulanya adalah 160.000. Ya. Nah, ini pembahasannya kita lanjut, kita maju ke soal selanjutnya. 7 kuintal beras seharga 11.000 per kilo dicampur dengan 3 kuintal beras sehingga yang seharga 13.000, ya. Maka harga jual per kilo beras campurannya adalah, nah ini pada dasarnya sama seperti meminta rata-rata kan, rata-rata beras campurannya. Yang 11.000 ada 3 kuintal, ya kan? Berarti rata-ratanya yang 11.000, ya. Saya ganti dulu ini. Yang 11.000 ada 3 kuintal. Yang 13.000, ya, salah ya, ini 7 kuintal ya, ini 7 kuintal, ya, yang 11.000 7 kuintal, yang 13.000 ada 3 kuintal. Rata-rata harganya berarti yang 11 kali 7 ditambah yang 13 kali 3. Dibagi total gabungannya, berapa itu? Totalnya seberapa? 10 kuintal. Ya, kita fokus aja misalnya kalau misalnya satuan yang pasti pakai kuintal, ya gini juga pakai kuintal. Ya. Berapa itu dia? 77 ditambah 13 kali 3 39 dibagi 6. Ya. Dapatnya 77 tambah 39 itu 116. Kok dibagi 6? Dibagi 10. Ini 116 dibagi 10. Maka harga rata-rata beras campuran tersebut adalah 11.6 atau 11.600. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya. Kita lanjut. Saya hapus dulu ini ya. Sebuah bujur sangkar diperpanjang 5 cm sehingga luasnya bertambah 95 cm. Ya. Panjang sisi semula. Nah, ini diketahui yang ditanyakan adalah si P itu panjang sisi semula. Awalnya berapa? Kita misalnya sisi yang ini awalnya saya namain sisinya sebanyak nilainya X. Ya. Lalu setelah diperpanjang, ya kan? Ini jadi X plus 5. Panjang sisinya ditambah 5 kan? Ya. Luasnya bertambah. Ya. Kalau gitu luas awalnya kan si X kuadrat. Nambahnya berapa luasnya? 95 kan? Nah, X kuadrat plus 95 itu sama dengan X plus 5 dikuadratin. Penambahannya luas setelah ditambahin. Ya kan? Jadi luas awalnya ditambah 95 itu sama dengan setelah ditambahin luas setelah ditambahin. Ya kan? Berarti ini tetap X kuadrat ditambah 95 sama dengan X plus 5 dikuadratin dijabarin jadi X kuadrat plus, hati-hati di sini sering lupa ini 10X, ada 10X-nya ya, ditambah 25.
Yang kiri dikurang X kuadrat, yang kanan dikurang X kuadrat, jadi X kuadratnya habis, ya nggak? Nah, yang 25, kanan kurang 25, kiri kurang 25, gitu ya. Saya tulis di sini. Kurang 25, 95 kurang 25, atau gampangnya pindahin ke kiri. Jadi ini 95 dikurang 25, sama dengan ini 25-nya habis nggak? Jadi tinggal 10X. Sehingga 10X itu nilainya sama dengan 95 kurang 25 itu sama dengan 70. Jadi X-nya sama dengan bagi 10, ya. Jadi 7 nilainya. Jadi sisi awalnya panjangnya tuh 7. Ya, panjang sisi awalnya 7. Panjang sisi awalnya 7, P-nya 7, berarti Q-nya 5. Maka kesimpulannya pasti ya, P-nya lebih besar daripada Q. Ya. Nah, kita punya soal selanjutnya, kita punya bentuk A jika A dikurang B sama tambah C. Saya hapus ini ya. Jika A dikurang B tambah C sama dengan 0 gitu ya. A dikurang B ditambah C sama dengan 0. Nih, ini dulu saya bongkar nih. Ini kalau gitu A plus C min B-nya pindah ke kanan jadi B, ya enggak? Ya. Ini pertama. Yang kedua, kalau misalnya A min B, C-nya pindah ke kanan jadi apa? Ya. Sorry. Jangan A min B. Berarti ini C sama dengan pindah ke kanan. Min B pindah ke kanan jadi B. Ya. Min A-nya plus pindah kanan jadi min A. Ya enggak? Jadi B min A itu nilainya sama dengan C. Yang ketiga, ya. Sekarang A. A sama dengan min B pindah ke kanan jadi B. C pindah ke kanan jadi min C. Ya. Nah, yang diminta si P-nya itu adalah bentuknya A plus C dikali siapa? B min C. Ya. Oke, masih kelihatan ini ya. Oke, berarti nah ini ada angka 2 tuh. 2B dikurang 2A. 2-nya kita keluarin dulu. 2 ya. Dikali berarti jadi apa ini? B min A. Ya, dibagi siapa tuh? Min 2 dikali A dikali B dikali C. Ya. 2-nya habis deh biar nggak nyusahin tuh dari awal. A plus C siapa tadi? A plus C siapa? B. Jadi ini B dikali B min C siapa ini? A. Ya. B min A siapa tadi? B min A mana B min A? Nah, B min A nih. B min A sama dengan siapa? C. Dibagi min dari A kali B kali C. Nah, habis deh tuh. A sama A habis. B sama B habis. Tinggal C sama C habis. Tinggal siapa nilainya? Berarti nilainya min 1. Ya. Berarti nilai P-nya sama dengan min 1. Nah, Q-nya berapa? Min 1 juga. Maka kesimpulannya P sama dengan Q. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi. Nah, di soal, ini saya hapus ya. A itu adalah himpunan beranggotakan X sedemikian sehingga X-nya terletak antara 89 sampai 96. Di mana X itu adalah bilangan prima. X itu adalah bilangan prima. Coba kita lihat. A itu adalah siapa? 89 ya. 89 sampai ya 96, X-nya prima. Ya. Nah, sekarang kalau gitu A itu anggotanya siapa aja? Ya, 89. Ini 89-nya nggak ikutan ya, 89-nya nggak ikutan. Berarti habis 89 berapa? 90. Prima bukan? Bukan anggota A berarti. 91 bisa dibagi nggak? Bisa, dibagi 7 bisa dia. Ya kan? Dibagi 13 juga bisa. Berarti 91 bukan anggota A. 92 bilangan genap, pasti bukan. 93 bisa dibagi 3. 94 bisa dibagi 2. 95 bisa dibagi 5. 96 bisa dibagi, ya banyak, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, ya kan? Berarti
himpunan A tidak memiliki anggota, berarti dia himpunan kosong. Banyak anggota A, N-nya A. Ya, 0. Banyak anggota A sebanyak 0 anggota. Q-nya berapa? 1, P-nya 0, Q-nya 1. Kesimpulannya P-nya lebih kecil daripada Q. Ya, jadi A-nya itu nggak punya anggota. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah dadu dan koin dilempar bersama-sama. Koin bisa muncul angka atau gambar. Saya hapus ini dulu. Manakah pernyataan berikut yang benar? Salah satu ruang sampelnya adalah, jadi kalau mau dibikin gitu ya, tabel, ini paling mungkin enak pakai tabel. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dadu sampai 6 doang kan. Lalu siapa itu? Koin. Koin itu bisa muncul angka atau gambar. Berarti bisa angka terus muncul 1. Koinnya muncul angka, dadunya muncul 1. Bisa muncul A2. Iya nggak? Berarti salah satu anggota ruang sampelnya adalah A2. Benar nggak tuh? Benar. Salah satu anggotanya adalah A2. Anggota ruang sampel 12. Pernyataan satu benar ya. Anggota ruang sampel 12. Coba cek, ada 6 yang muncul di dadu, ada 2 yang bisa muncul di koin. 6 kali 2 totalnya ruang sampelnya 12. Ya. 12, 6 kali 2, ya. 2 benar. 3, peluang muncul angka dan bilangan ganjil. Angka dan bilangan ganjil. Ini angka, ya. Dan bilangan ganjil ini 1. Ini A3, ya nggak tuh di sini, sama A5. Jadi ada berapa? Pernyataan 3, ya peluangnya ada berapa ini? 1, 2, 3. 3. Ruang sampelnya berapa? 12. Berarti peluangnya disederhanakan jadi 1/4. Ya, berarti pernyataan 3 benar. Nah, pernyataan 4, AG adalah anggota ruang sampel. Bukan, karena apa? Karena AG berarti muncul angka pada koin dan dadu munculnya gambar. Mana ada dadu gambar? Gitu ya. Dadu yang bisa muncul adalah 1, 2, 3, 4. Polanya, formatnya beda dia. Ya, berarti tidak mungkin muncul AG di ruang sampel. Jadi pernyataan 4 bernilai salah. Maka jawabannya yang A. Ya. Pernyataan 1, 2, 3 saja yang benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dari titik A, di luar lingkaran dibuat 2 garis yang menyinggung lingkaran. Ini saya hapus ya. Dari titik A di luar lingkaran, jadi ada lingkaran. Terus ada titik A, ya kan? Dibikin garis, ya enggak? Ini titik singgungnya nih. Ya. Titik singgungnya di sini, sorry. Ya. Ini titik A, ini titik P. Ya. Titik O ini pusat lingkaran, terus ada lagi titik garis singgungnya di sini. Ya kan? Ya. Ini titik Q. Nah, ini gambarnya nih. PO dan AP. PO itu apa? Jari-jari kan? Ya, jari-jari sama garis singgung itu pasti tegak lurus. Ya, sifat garis singgung lingkaran itu dengan jari-jari pasti tegak lurus. Jadi pernyataan 1 benar. Pernyataan 2. AOPQ. AOPQ gitu ya. OPAQ itu ya, layang-layang. Ini sama nggak panjangnya? Sama. Kalau dari titik A ditarik garis singgung ke lingkaran, panjang PA sama QA juga pasti sama. Oh sorry, jangan. Nah, 3 deh. Ya. Jadi kesimpulannya karena OP sama dengan OQ dan PA sama dengan AQ, maka pasti ini bentuknya layang-layang. Jadi pernyataan 2 benar. Pernyataan 3, AOP segitiga siku-siku. AOP ya jelas karena O ke P-nya siku. OP sama PA siku-siku. Ya. Jarak terdekat titik P ke lingkaran lebih kecil daripada AP. Kan P ada pada lingkaran. Jaraknya berarti berapa? 0. Jaraknya 0.
Lebih dekat dari AP. A itu di luar lingkaran. Ya, kalau gitu pasti ini lebih besar kan? Iya nggak? A itu pasti lebih besar daripada, ya yang pasti jarak A ke P tidak 0, lebih besar daripada 0. Maka pasti, benar ya? Yang diminta apa? Jarak P ke lingkaran lebih kecil, benar ya? Jarak P ke lingkaran 0. Ya kan? Ini 0. AP ini pasti tidak 0, pasti positif. Berarti 0 lebih kecil daripada positif. Berarti pernyataan 4 benar. Ya. Nah itu, jadi jawabannya semua benar. Ya, semua pilihan bernilai, pernyataannya bernilai benar. Kita lanjut. Ya. Sebuah ponsel dikunci berupa bilangan 4 digit A, B, C, D dengan A. Masih kelihatan jelas ya? Gambarnya layarnya ya. Dengan A, B, C, D adalah angka satuan, berapa angka yang harus dimasukkan agar ponsel bisa dibuka. Ya. Dia bilang apa? A-nya 6. Oke, kita hati-hati di sini. Karena pernyataan pertama nilainya A-nya 6. Nah, kalau A-nya 6, B, C, D-nya nggak ada keterangan kan? Ya, B, C, D-nya nggak ada keterangan. Bisa 6, 5, 4, 1 misalnya gitu ya. 6, 7, 9, 8 misalnya. Iya kan? Ya. Atau 6, 6, 6. Masih banyak kemungkinan. Berarti pernyataan 1 cukup nggak? Enggak. Ya, jadi pernyataan 1 tidak cukup. Kita lupakan dulu pernyataan 1, kita beralih ke pernyataan 2. Jangan dipakai dulu pernyataan 1. Kita beralih ke pernyataan 2. Pernyataan 2 bilang apa? A lebih kecil daripada B, lebih kecil daripada D. Keterangan yang diketahui adalah angka satuan. Mereka itu adalah angka satuan. Jadi untuk pernyataan 2, ya, A lebih kecil daripada B, lebih kecil daripada C, lebih kecil daripada D. Bisa 1, 2, 3, 4. Nggak ada keterangan kan? Bisa 2... Atau ini bisa 1, 2, 4, 7 misalnya. Boleh nggak? Memenuhi kan? Atau depannya 5, 6, 7, 9 masih bisa. Kalau depannya 6, 6, 7, berapa ini? 6, 7, 8, 9. Nah ini paling gede nih. Paling kecil angkanya, bukan paling kecil apa ya. Nilainya kalau misalnya kita urutin gitu ya. 1, 2, 3, 4, 1234 atau 6789. Ya. Nggak ada angka 0 soalnya. Ada angka 0 nggak? Angka satuan masih bisa ya, tapi depannya nggak bisa angka 0. Ya. Nah, kalau gitu, yang diminta, sekarang berarti cukup nggak untuk pernyataan 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut? Nggak bisa juga karena banyak kemungkinan tuh. Ini aja masih belum ditulis semua kemungkinannya. Berarti pernyataan 2 tidak cukup. Nah, sekarang kalau pernyataan 1 tidak cukup, pernyataan 2 tidak cukup, baru digabung. Jangan barengan ngerjainnya. Ya, jangan dari awal digabungnya. Digabungnya setelah 1 tidak cukup dan 2 tidak cukup. Ya. Nah, sekarang pernyataan 1 bilang apa? Pernyataan 1 A-nya 6. Yang A-nya 6, kita data cuma sini tadi. Ya. Pernyataan 1 tambah pernyataan 2. Ya. A-nya 6. Dan A lebih kecil daripada B, lebih kecil daripada C, lebih kecil daripada D. Maka yang memenuhi cuma 6, 7, 8, 9. Ya, cukup nggak? Cukup. Nah ini angkanya. 6, 7, 8, 9. Ya, berarti 1 tambah 2 baru cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita maju ke soal selanjutnya. Nah, trapesium ABCD dengan AB sejajar CD diketahui ABCD sudut A tambah sudut D 180, sudut B tambah sudut C 180. Pada dasarnya mungkin keterangan A tambah D 180 itu nggak dibutuhkan, tapi kita untuk memastikan bahwa posisi sudutnya. Kenapa nggak dibutuhkan? Karena itu emang sifat dari trapesium. Ya, trapesium pasti memiliki tepat sepasang garis yang sejajar. Misalnya ini saya namain A, ini namanya B, gitu ya. Kalau dia sejajar, pasti dua sudut yang berdekatan ini, gitu ya. Jangan yang di pas kakinya, tapi yang berdekatan ini. Ini jumlahnya pasti 180 karena dia dua garis yang sejajar. Jadi kalau dia bilang A tambah D 180, maka di sini pasti D. B tambah C 180, di sini pasti C. Ya. Jadi untuk memastikan posisi A-nya di sini atau tersalin posisi balik, tapi yang pasti A itu bersisian sama D. Ya, bersisian sama D. Pertanyaannya apa? Sudut B ditambah sudut D. Ya.
Nah, pernyataan pertama bilang apa? Pernyataan pertama bilang AD sama dengan BC. Ini artinya apa? Kalau panjang AD sama dengan panjang BD, maka dia segitiga. Siapa ini tadi? Trapesium. Trapesium sama kaki. Kalau trapesium sama kaki berarti sudutnya ini alfa. Ya, misalnya kita namain alfa. Ini juga pasti alfa karena kakinya sama. Ya. Tadi keterangannya apa? Tadi kalau ini alfa, ini bisa namain beta deh. Ya. Ya, karena sifatnya tadi alfa tambah beta sama dengan 180 kan? Iya enggak? Nah, ini tanya sudut B tambah sudut D, berapa nilainya? Sudut B berapa? Alfa. Sudut D berapa? Beta. Berapa alfa tambah beta? 180 derajat. Berarti pernyataan satu cukup nggak untuk menjawab? Cukup. Karena diketahui yang ditanya apa? Alfa tambah beta. Alfa tambah beta udah ada. Ya, berarti pernyataan satu cukup. Ya. Pernyataan 2 sekarang. Saya ulangi lagi nih kesalahan yang paling standar. Jangan digabung pernyataan 1 dengan pernyataan 2. Pernyataan 1 sama 2 tadi, pernyataan 1 tadi kan AD sama dengan BC. Berarti saya hapus lagi nih. Ya. Ini nggak sama. Belum ada keterangan sama. Ya. Yang pasti alfa tambah beta 180 derajat. Itu keterangan dari soal. Ya, atau sifat trapesium. Nah, kita lupakan pernyataan 1, kita gabung, kita masuk ke pernyataan 2. Pernyataan 2 bilang apa? ABCD trapesium sama kaki. Ya, ABCD ya, trapesium sama kaki. Kalau sama kaki berarti sifatnya kayak sama nomor 1 tuh. Ini sama kaki. Ya, ini sama kaki. Kalau sama kaki lagi, kalau ini alfa, sudut ini kakinya juga pasti, sudut kakinya juga pasti alfa. Lagi-lagi ditanya sudut B tambah sudut D. Sudut B-nya alfa, sudut D-nya beta. Maka jumlahnya berapa? 180. Jadi pernyataan 2 cukup nggak? Cukup. 1 sendiri cukup, 2 sendiri juga cukup. Maka jawabannya yang D. Ya, pernyataan 1 saya cukup dan pernyataan 2 saja cukup. Nah, inilah pembahasan TO18. Oke. Saya harap teman-teman tetap semangat. Makin mendekati hari kita untuk UTBK gitu ya. Demikian dari saya untuk sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.